Harga tumbler tuku yang buat petugas KAI dipecat, harga tak sebanding dengan kehilangan pekerjaan. Dan disinilah kita melihat wajah SDM dalam bentuknya yang paling jujur, bahwa manusia dalam organisasi bukan hanya bekerja dengan tangan. Tidak ada pemberhentian terhadap petugas frontliner seperti yang kami bahas di media sosial. Kata PT mungkin dialami oleh Mbak Anita dan keluarga, mungkin menjadi pelajaran yang mahal. Di tengah hiruk pikuk kota, di antara rel kereta yang tak pernah tidur, sebuah kisah kecil tiba-tiba mengguncang ruang maya. Bukan kisah tentang perusahaan besar, bukan pula tentang skandal megah, hanya sebuah cerita sederhana tentang sebuah tumbler yang hilang. Sebuah unggahan di media sosial Threads tengah menjadi perbincangan usai seorang ibu kehilangan cooler bag berisi tumbler tuku saat pulang kerja menggunakan KRL rute Tanah Abang Rangkas Bitung sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tumbler tuku, barang kecil yang biasanya hanya kita bawa tanpa pikir panjang, mendadak menjadi pusat perhatian nasional. Cerita itu berawal dari seorang penumpang yang merasa kehilangan, kemudian meluapkan kegunahannya itu di media sosial. Dalam hitungan jam, keluhan itu berubah menjadi gelombang opini, menyapu nama seorang petugas yang sedang menjalankan tugasnya. Harga tumbler tuku yang buat petugas KAI dipecat, harga tak sebanding dengan kehilangan pekerjaan. Security KAI dipecat setelah penumpang wanita mengunggah kisahnya yang kehilangan botol minum atau tumbler seharga 300 ribuan rupiah. Dan dari sinilah pelajaran besar tentang sumber daya manusia dimulai. Karena dalam dunia kerja, kita sering bicara tentang SDM sebagai aset, modal manusia, dan jantung organisasi. Jadi kita ini harus andalkan masa depan Indonesia pada keunggulan sumber daya manusia. Dan itu hanya bisa unggul kalau 3 syarat mutlak dipenuhi. Ialah budayanya, agamanya, dan pengertian dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3 itu bisa bersinergi positif. Saya Muhammad Dapa Pradana dengan NIM 103240331 jurusan Manajemen Universitas Linggabuana. Inilah hikmah SDM dari kasus viral tumbler tuku. Ada hal besar yang tidak dilihat banyak orang. Itu sesuatu yang kita bisa miliki dengan cara yang mudah. Mau KW1, KW2, KW3 juga ada. Ya. Dan uangnya juga bukan uang yang besar banget sampai jutaan. Hanya beberapa ratus ribu. Yang mungkin mesti dialami oleh Mbak Anita dan keluarga. Semoga ini jadi pelajaran yang mahal. SDM adalah manusia yang bisa terluka oleh prasangka, yang reputasinya bisa runtuh oleh kabar yang tak lengkap, yang masa depannya bisa diguncang oleh cerita yang tak benar-benar ia kendalikan. Petugas itu, yang namanya disebut-sebut publik, tiba-tiba menjadi simbol dari betapa rapuhnya posisi seorang pekerja di zaman digital. Sebuah postingan tanpa verifikasi mampu mengguncang harga diri seseorang. Sebuah tuduhan kecil bisa mengguncang sebuah karir besar. Lagi ramai yang soal tumbler. Itu Pak, itu gimana Pak, ada tanggapannya nggak Pak? Dari komuter? Itu berita yang ini. Ya apa Pak, boleh Pak? Maaf ya. Apa gimana Pak, maaf Pak, boleh nggak Pak? Sedikit. Maaf ya, terima kasih. Maaf Nggak ya. Pak? Nggak ada orang itu dipecat. Nggak pecat ya Pak? Maaf. Makasih Pak. Terima kasih. Dan disinilah kita melihat wajah SDM dalam bentuknya yang paling jujur. Bahwa manusia dalam organisasi bukan hanya bekerja dengan tangan, tetapi juga membawa martabat yang harus dijaga. Dari kasus tumbler tuku, kita belajar beberapa hikmah penting. Pertama, bahwa komunikasi publik yang terburu-buru dapat melukai orang yang tidak bersalah. Dalam dunia kerja, pelajaran ini penting. Fakta harus lebih dulu diutamakan sebelum asumsi. Setiap organisasi perlu sistem komunikasi yang bijaksana, agar tidak ada pekerja yang menjadi korban cerita yang belum lengkap. Barang saya yang ditemukan tidak lengkap, mau buka CCTV, ya nggak perlu juga kali sampai harus prosedur nunggu surat dari kepolisian atau apa, enggak, kebijakan manajemen aja. Kebijakan manajemen aja, oke, biar sama-sama enak antara pelanggan dengan perusahaan. Yang kedua, seorang pekerja berhak untuk dilindungi. Pekerjaan mungkin dapat diganti, tetapi kehormatan sulit dipulihkan. SDM hadir bukan hanya mengurusi administrasi saja, tetapi menjadi benteng yang melindungi nama baik para pekerjanya. Pihak KAI menegaskan bahwa informasi mengenai pemecatan pegawai itu tidak benar.
Tidak ada pemberhentian terhadap petugas frontliner seperti yang ramai dibahas di media sosial, kata VP Corporate Secretary KAI Komuter, Karina Amanda, saat dihubungi Kompas.com, Kamis, 27 November 2025. Ketiga, masyarakat sering lupa bahwa di balik seragam petugas, entah itu petugas KRL, kasir, perawat, atau pegawai pabrik, ada manusia yang hidupnya dipertaruhkan pada kejujuran mereka. Kesalahan prosedur mungkin bisa diperbaiki, tetapi luka psikologis akibat tuduhan publik tak selalu bisa sembuh cepat. Keempat, kita belajar bahwa viralitas bukan ukuran kebenaran. Dalam SDM, kebenaran harus dibangun dengan prosedur pemeriksaan dan keadilan, karena satu keputusan yang gegabah bisa menghancurkan masa depan seseorang. Kami sangat sadar cara kami menyikapi kejadian ini sangat tidak bijak sehingga melukai banyak perasaan orang-orang di luar sana. Dan dari kejadian ini sebagai pembelajaran untuk kami agar lebih berhati-hati lagi ke depannya. Dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami sangat meminta maaf yang sebesar-besarnya. Namun yang paling indah dari kisah ini adalah akhirnya, ketika kedua pihak memilih meredakan badai, ketika penumpang yang melapor akhirnya meminta maaf, dan ketika publik mulai memahami bahwa manusia biasa saja keliru, bahwa kata maaf kadang lebih melembutkan daripada ribuan komentar. Untuk saya pribadi atas nama Anita, selaku yang membawa stiker tersebut, meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini. Saya dan Mas Adi sudah saling memaafkan. Terima kasih. Dan saya juga minta maaf kepada Mas Alvin dan Mbak Anita bila mana ada salah kata ataupun perbuatan saya. Terima kasih. Inilah pelajaran SDM yang paling penting, bahwa konflik bukan hanya tentang benar dan salah, tetapi juga tentang bagaimana hati di kedua sisi mau untuk memperbaiki. Jika kita tarik napas sejenak dan merenung, kita akan melihat bahwa kasus tumbler tuku bukan hanya tentang tumbler itu sendiri. Ini adalah cermin besar bagi dunia kerja, bahwa pekerjaan membutuhkan perlindungan, bahwa public relation bukan sekedar citra perusahaan, tetapi juga citra manusianya. Bahkan setiap organisasi harus memiliki prosedur yang jelas, adil, dan manusiawi. Dan terutama bahwa manusia harus diperlakukan sebagai manusia sebelum diperlakukan sebagai pekerja. Sebab tumbler mungkin hanya sebuah benda, tetapi martabat manusia dan masa depannya adalah sesuatu yang tak ternilai harganya. Maka kepada para pengelola SDM, kasus ini mengajarkan jangan biarkan satu cerita yang belum pasti mencederai satu kehidupan. Jangan biarkan opini lebih cepat daripada kebijaksanaan. Dan jangan biarkan seorang pekerja berdiri sendirian menghadapi badai publik. Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu pinantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua, holopis kontol baris buat kepentingan bersama. Itulah gotong royong. Karena ketika SDM menjaga manusia, maka manusia itu akan menjaga organisasi. Ketika SDM merawat rasa aman, maka produktivitas tumbuh dari kesadaran bukan ketakutan. Dan ketika SDM mengutamakan keadilan, maka perusahaan tidak hanya berjalan, tetapi berkembang dengan harkat martabat.
Akhirnya dari sebuah kisah kecil tentang Tumblr, kita diajak memahami hal besar tentang kemanusiaan, bahwa nilai seorang manusia tidak boleh ditakar oleh viralitas, dan kebenaran tidak boleh ditentukan oleh komentar terbanyak. Begitulah tugas SDM, menjadi jembatan penjaga, peneduh, dan pengingat bahwa organisasi yang besar selalu berdiri di atas manusia yang dijaga. Ingat itu, bukan manusia yang dikorbankan. Dan dari kisah Tumblr Tuku, kita bisa mengambil pelajaran atau hikmah. Satu hal, barang boleh hilang, tetapi martabat manusia jangan pernah dibiarkan hilang. Atas kerjasamanya.